Hai, Shalom, kembali saya Andre di acara The Wednesday Message, pesan di hari Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Saat ini saya berada di Haris Resort Barelang, pemandangan yang luar biasa. Minggu ini saya ingin membawa satu tema dengan judul Right Attitude, Right Result. Sikap yang benar akan menghasilkan suatu hasil yang benar. Kita akan membaca ayatnya di dalam Yohanes pasal yang ke-9, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah, di dalam ayat-ayat ini dikatakan bagaimana murid-murid Yesus ketika melihat seorang yang sudah buta sejak lahir, bertanya kepada Yesus, "Yesus, apakah ini dosa dia atau dosa orang tuanya?" Dan Yesus berkata, bukan dosa anaknya ataupun orang tuanya, tetapi ini supaya karya Allah dinyatakan di dalam dia. Nah saudara, bukankah seringkali kita ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, ketika kita mengalami suatu sakit penyakit, ketika mengalami suatu penderitaan ataupun kesukaran, seringkali kita bertanya sama diri kita menuduh diri kita, "Tuhan, dosa apa ya Tuhan? Apa aku berbuat dosa atau aku tidak layak atau aku mungkin melakukan sesuatu yang salah sehingga aku mengalami hal yang buruk ini atau hal yang tidak baik ini?" Nah saudara, saya pernah mengalami ini dan bertanya hal yang sama kepada Tuhan. Saya ingat dikira 10 tahun yang lalu saya bertanya kepada Tuhan ketika Tuhan mengizinkan saya mengalami suatu proses finansial yang cukup berat. Saya bahkan bertanya kepada seorang hamba Tuhan, "Tolong dong tanya apakah Tuhan ini dekat sama saya atau jauh ya?" Karena saya betul-betul bingung apakah dosa saya apa salah saya apa, sehingga kok sepertinya Tuhan tidak menolong saya, kok sepertinya Tuhan mengizinkan proses penderitaan, kesukaran yang begitu besar dalam hidup saya. Dan hamba Tuhan ini berkata, "Saya sudah bertanya kepada Tuhan bahwa Tuhan dekat denganmu, bahkan Tuhan sangat dekat saat ini denganmu di dalam keadaanmu yang seperti ini." Nah saudara, ketika kita mempunyai sikap yang salah, kita akan melakukan tindakan dan perbuatan yang mungkin menjadi salah. Tetapi ketika kita mempunyai sikap yang benar, kita akan menghasilkan suatu tindakan yang benar, saudara. Saudara, saya ingin membawa satu cerita lagi dari Alkitab di mana sikap yang benar memberikan hasil yang benar, saudara, yaitu Paulus dan Silas. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 dikatakan bahwa kedua rasul ini yang tadinya ingin menginjil di Asia, tetapi dihalang-halangi oleh Roh Kudus, dihalang-halangi oleh Roh Yesus, dikatakan. Bahkan melalui penglihatan yang Paulus lihat, dikatakan ada seorang dari Makedonia yang meminta tolong kepada mereka untuk datang ke Makedonia dan menolong mereka. Dan dari situlah mereka mengambil kesimpulan bahwa Tuhan ingin mereka untuk menginjil di Makedonia. Tapi saudara tahu apa yang terjadi ketika di tengah-tengah pelayanan ini, saudara, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Bukan untuk sesuatu hal yang buruk, tetapi untuk sesuatu hal yang baik, saudara. Ketika dia melepaskan salah satu dukun daripada roh tenungnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka dipasung di dalam pasungan yang sangat kuat. Bahkan mereka didera berkali-kali, saudara. Nah saudara, ketika saudara memposisikan diri saudara seperti Paulus dan Silas, di mana dikatakan, "Loh Tuhan bukannya suruh kita menginjili di Makedonia, tetapi kenapa kita sekarang di penjara?" Harusnya ketika Tuhan yang menyuruh, harusnya Tuhan memberikan kita suatu pintu yang terbuka lebar dong. Harusnya kita berada di istana, bukan di dalam penjara. Tetapi inilah yang Paulus dan Silas alami. Tapi kita lihat sikap daripada Paulus dan Silas, saudara. Ketika mereka dipasung dengan pasungan yang kuat, ditaruh di penjara yang paling tengah, bahkan mengalami suatu penderitaan yang luar biasa, didera berkali-kali. Saat itu mereka bisa mempertanyakan panggilan Tuhan. "Tuhan, dosa apa kita ya?" Atau dikata, "Tuhan, apa mungkin kita salah dengar ya?" Mungkin Paulus dan Silas mungkin bisa saja saling bertanya-tanya. "Paulus, lu gak salah dengar?" Terus Paulus bilang kata, "Silas, lu gak salah dengar." Tapi di sini kita lihat sikap daripada mereka, saudara. Di dalam ayatnya yang ke-25, perhatikan ini, dikatakan, "Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka." Saudara, dari ciri ayat ini dikatakan bagaimana Paulus dan Silas, di mana mereka bisa saja mengambil sikap yang salah. Mereka mempunyai alasan, kalau Tuhan yang suruh kita, kenapa kita malah berada di penjara, bukan berada di istana? Bukankah Tuhan suruh kita ke Makedonia, tapi kenapa kita malah di penjara? Saudara, mereka bisa saja mengambil sikap yang salah. Tetapi kita lihat di sini, saudara, Paulus dan Silas, mereka mengambil sikap yang benar. Mereka justru malah menyanyi puji-pujian dan berdoa.
Dan saya percaya saudara, mereka berdoa dan menyanyi dengan suara yang keras di dalam kesakitan mereka, di dalam penderitaan mereka. Mereka menyanyikan dengan suara yang keras. Kenapa? Karena di dalam ayat 25 tadi kita baca dikatakan para tawanan mendengarkan mereka. Berarti mereka doanya cukup keras saudara, menyanyikan cukup keras. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saya percaya, di dalam hati saya percaya bahwa mereka semua dijamah oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena setelah peristiwa itu, apa yang terjadi? Gempa bumi terjadi. Dan setelah gempa bumi yang terjadi, pintu-pintu sel terbuka, pasungan-pasungan semua terbuka. Dan saudara tahu, kalau penjara begitu terbuka, bukankah kesempatan untuk mereka untuk kabur? Bahkan saudara dikatakan kepala penjara ingin bunuh diri karena dia pikir para tawanan sudah kabur semua. Tetapi ketika kepala penjara ingin membunuh diri, Paulus berkata kepada dia, jangan bunuh diri, kami semua ada di sini. Dikatakan kami semua saudara. Berarti tidak ada satupun yang pergi kabur saudara. Karena saya percaya hadirat Allah ada di penjara itu. Mereka merasakan jamahan daripada Tuhan. Ketika Paulus dan Silas menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan berdoa, mereka para tawanan dijamah oleh Tuhan. Terjadi suatu KKR di penjara saudara. Sehingga tidak ada satupun yang mau meninggalkan. Kenapa? Karena mereka merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Saudara, dan setelah itu kita tahu ceritanya, dikatakan bahwa kepala penjara ini akhirnya bertanya tuh, bagaimana caranya supaya aku diselamatkan? Dan Paulus berkata, menerima Tuhan Yesus, bertobatlah, kamu dan si istri rumahmu akan bertobat. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Akhirnya kepala penjara membasuh daripada luka-luka mereka, bahkan menghidangkan mereka makanan. Dari sini kita lihat saudara, suatu sikap yang benar menghasilkan suatu hasil yang benar saudara. Di mana Paulus dan Silas bisa saja memilih untuk menolak atau mempertanyakan panggilan Tuhan, tapi dia tetap memilih untuk melayani Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dan berdoa. Dan akhirnya kita tahu apa yang terjadi. Tawanan bertobat saudara, kepala penjara pun bertobat saudara. Saudara, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 saudara dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, ayat ini berbicara bagaimana ketika kita mengambil suatu sikap yang benar, maka kita akan mendapatkan hasil yang benar saudara. Ketika kita memikirkan hal yang benar, hal yang mulia, hal yang adil, hal yang suci, hal yang manis, dan hal yang sedap didengar, di situ kita akan mendapatkan hasil yang benar saudara. Firman Tuhan berkata dengan jelas di dalam ayat ini, bagaimana ketika sikap kita akan menentukan hasil kita saudara. Ada suatu pepatah mengatakan bahwa your attitude will determine your altitude. Sikapmu akan menentukan seberapa tingginya engkau terbang. Saya mau menutup dengan suatu kesaksian saudara. Mungkin sebagian daripada saudara tahu bahwa anak pertama saya didiagnosa sebagai anak ABK atau anak kebutuhan khusus saudara. Dan saudara itu memperoleh suatu pergumulan sangat berat, suatu proses yang sangat berat saudara. Kita sangat stres terus saudara. Kenapa? Karena hampir tiap minggu ditelepon oleh sekolah. Dikatakan mereka mengeluh akan tingkah laku dan behavior daripada anak saya. Saudara, kita bingung, kita sudah melakukan segala cara, kita sudah terapi, kita sudah menjaga makannya dan segala macam, tetapi hasilnya tetap sama saudara. Kita berdua seperti mengalami satu masalah yang begitu besar. Tetapi saudara, akhirnya kita mengambil suatu sikap bahwa kita percaya bahwa anak ini Tuhan akan pakai, anak ini adalah spesial, anak ini adalah luar biasa. Karena saya tahu persis saudara, saya sudah menemukan nama anak ini, Tuhan sudah memberikan nama anak ini yang disebut David saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Baru sebulan yang lalu ketika yayasan YKKI saudara, Gereja Kristen Tabga mengadakan kegiatan webinar saudara bersama-sama dengan istri saya. Kita mengadakan suatu webinar khusus saudara, apa yaitu webinar untuk menangani anak kebutuhan khusus. Mengadakan webinar untuk bagaimana penanganan dan mendeteksi anak-anak ABK saudara. Luar biasa acara itu dan saya cukup sukses saudara. Dan saudara tahu ketika kita pulang selesai dari acara webinar itu, Tuhan bertanya kepada saya. Dia bertanya gini, Andre, kalau anak kamu tidak seperti David, apakah kamu akan mengadakan webinar ini? Oh iya ya Tuhan. Dan kemudian saya bertanya sama istri saya, tahu nggak Tuhan tanya apa? Kalau anak kita tidak seperti David, apakah kita akan mengadakan webinar ini? Kita menyadari sekarang, ternyata melalui David, banyak orang tua yang diberkati melalui acara webinar ini. Saudara, ketika kita mengambil sikap yang benar, hasil daripada sikap yang benar itu akan memberikan suatu hasil yang benar. Saudara, ambillah sikap yang benar, maka kita akan mendapatkan hasil yang benar saudara. Semoga video singkat ini menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.